Awas, lewat. Rp7.000. Orang tua Bangka, siapa yang bilang kamu boleh jual semangka di sini? Kamu tahu ini daerah siapa? Tidak. Kamu tidak tahu dan berani jual di sini? Sudah memberikan penghormatan? Hah? Saya menjalankan bisnis yang sah. Penghormatan apa? Hahaha. Kamu tidak mengikuti aturan. Percaya, aku akan hancurkan lapakmu. Apakah semangka ini matang? Sudah matang. Bagaimana kalau tidak matang? Saya penjual semangka. Mana mungkin saya jual semangka mentah sama kamu? Hah? Tapi saya dengar seseorang beli semangka jelek dari kamu hari ini. Kalau semangka ini tidak matang, aku akan hancurkan lapakmu. Pahit. Hahaha. Kalian terus cicipi. Kalian, apakah semangka ini manis, pahit? Kalau pahit, kenapa masih makan? Ludah kan? Orang tua Bangka, apa kamu tidak takut? Apa yang harus saya takuti? Kalian bawa banyak orang untuk beli dagangan saya. Oh, ngomong-ngomong, semangka yang sudah kalian belah ini saya akan tagih Rp20.000. Beri saya uangnya, dan bersihkan kekacauannya, lalu kalian boleh pergi. Hahaha kalian, dengar apa yang dia katakan? Dia minta uang dari saya, dan suruh saya bersihkan lapaknya. Kalian, bilang dia harus apa? Hajar dia. Saya bukan hanya tidak kasih uang, tapi saya akan hajar kamu. Belum ada yang berani makan lalu kabur dari saya. Dan belum ada yang berani main-main sama saya. Baiklah. Kalau gitu, saya yang pertama hari ini. Minta uang keamanan, di sini? Kau tahu dia siapa? Dia. Hahaha. Aku tidak peduli siapa dia. Kau punya nyali, ya. Berlutut, jangan bergerak. Semua, merunduk. Dari semua hal yang bisa kau pelajari, kenapa kau harus belajar minta uang keamanan? Ini wilayahmu? Baik. Jadi kau mau mengeroyok kami? Aku akan mengingat ini. Aku bilang, bosku diam. Bos. Selalu bos ini, bos itu. Semangka ini akan berharga Rp20.000. Kau pikir itu mahal? Tidak sama sekali. Kau punya 20.000? Ya. Kalau begitu, serahkan. Bersihkan tempat ini, cari pekerjaan yang layak. Tentu. Bersihkan. Oke, Bapak Pratama. Sebentar. Bapak Pratama. Ya, saya. Kenapa kau berbelit-belit? Katakan saja. Saya berharap putra saya Bima berlatih di lokasi konstruksi Anda. Bagaimana menurut Anda? Waktu yang tepat, putra saya sendirian di lokasi. Jika putra Anda bergabung, mereka bisa saling menemani. Oh, dan tentang identitasku aku belum bisa mengungkapkannya, karena putraku masih mengira aku penjual melon. Dia bekerja keras, menabung untuk mobil, rumah, dan istri. Jadi, pada saat kritis ini, aku tidak ingin dia berubah menjadi playboy. Dimengerti. Jangan khawatir, Bapak Pratama. Identitas Anda sebagai raksasa industri konstruksi tidak akan bocor, bahkan kepada putra saya sekalipun. Dia tidak akan tahu. Bagus, kembali bekerja, aku pergi jual melon. Hei, Kau penjual melon? Anakmu Arya dalam masalah. Bawa uang tunai untuk menjemputnya.
Dewi makasih banyak ya bantuannya soal cetak biru. Aku mau traktir kamu makan di luar. Tapi gaji bulan ini, harus kusimpan untuk mahar. Maaf ya. Gak apa-apa. Di mana aja sama. Lagi pula, Arya, masakanmu sama enaknya dengan tempat hotpot manapun di luar. Makan. Ini asrama lokasi konstruksi. Kotor banget. Orang tua bangka di rumah itu, gak tahu apa yang merasukinya. Dia bersikeras aku kesini untuk latihan sebentar. Dia gak ada kerjaan lain, santai aja, Bima. Biarkan aku bersihkan untukmu. Cepetan. Hei, kita lagi makan di sini. Ada orang lagi makan di sini. Hei kalian. Waktu kalian membereskan tempat tidur, jangan ribut, ya. Asrama ini area umum. Ini area umum. Datang. Ini area pribadi. Makan hotpot, ya. Silakan, makan. Aku bilang makan. Kenapa berhenti makan? Maksudnya apa? Kalian keterlaluan? Terus kenapa? Mau apa lo? Kamu keterlaluan. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Arya. Arya. Aku sedang mengganggumu. Terus? Citra, bukankah kamu bilang ibumu sakit parah di rumah sakit? Kenapa kamu jalan-jalan dengan preman kayak gini? Siapa yang kau panggil preman? Ini tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Selatan. Bima, jaga bicaramu. Lagi pula, dengan siapa aku bergaul? Itu bukan urusanmu. Aku pacarmu. Masa bukan urusanku? Oh, jadi kamu pacar Citra? Bima, ada orang di sini. Pacarmu. Cukup seksi. Hahaha. Hentikan. Diam. Citra. Tentang ini, kamu harus jelaskan. Penjelasan? Oh ayolah. Jelaskan pada pecundang sepertimu. Untuk apa repot? Biarkan aku bicara jujur. Aku sudah lama bersenang-senang dengan Citra. Hanya aku yang bisa memuaskan kebutuhannya. Hahaha. Oh, omong-omong, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu sebelumnya. Tidak kusangka akan bertemu di sini. Apa yang kau lakukan? Menjauh. Haha. Haha. Wah, topi ini keren, cocok banget buatmu. Haha, keren abis. Ini, 9 topi untuk suami yang dikhianati. Bilang terima kasih, Bima. Wahahaha, hahaha. Hahaha. Kenapa kamu begini? Citra, dia sangat menyayangimu. Menyayangiku? Lalu, apa bisa buat makan? Aku bilang yang sebenarnya. Bersama Arya, si pengecut itu cuma misi dari Bima. Citra, kamu sudah kelewatan. Lepaskan aku. Arya.
lepaskan aku. Bima, aku akan membunuhmu. Arya, Angkat dia. ah, Jadi kau yang ingin membunuhku? Kau mengganggu pacarku dan menindas orang. Aku akan menghadapimu. ayo. Keluargamu hanya sampah penjual melon. Bima adalah anak terkaya di kota selatan. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengannya? Diam. Ayahku belum cukup baik padamu. Kau harus tahu, agar kita menikah, dia mengambil tabungan seumur hidupnya. Apa kau pantas untuknya? Pecundang. Bisakah kau berhenti membuat miskin? Terdengar begitu mulia? Jadi apa kalau kau punya uang? Apakah uang membuatmu bisa melakukan apapun? Apakah itu memberimu hak untuk menindas orang? Aku punya uang, jadi aku bisa menindas orang. Seperti tamparan ini kau harus menerimanya. Kalau kau punya nyali, ayo bertarung 1 lawan 1. Hahaha. Dia bilang ingin bertarung 1 lawan 1 denganku. Ayo main sesuatu yang lebih seru kali ini. Haha. Apa yang kau lakukan? Bima, ini ilegal, kau tahu itu. Kalau kau punya nyali, ayo bertarung 1 lawan 1. Detonator lokasi konstruksi. 2 menit, 2 kabel. Potong yang salah. Boom. Haha. Kalau kau masih hidup dalam 2 menit, aku akan memberimu kesempatan bertarung 1 lawan 1. Semoga beruntung. Ini bisa membunuh seseorang. Tentu aku tahu ini bisa membunuh seseorang. Kau pikir aku bercanda? Semoga beruntung. Ayo. Arya, biarkan aku membantumu. Dewi, dengarkan aku. Tidak ada waktu. Bersembunyi di suatu tempat, sekarang. Tidak, Pergi. aku tidak pergi. Benar-benar tidak ada waktu. Tolong, pergilah. Arya. Aku cinta kamu. Aku tahu. Dewi, jika kita berdua selamat dari sini, maukah kau bersamaku? Ya, aku mau. Percayalah, aku akan selamat. Pergi. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Selamat, kamu sangat beruntung. Kamu puas? Puas? Kita baru mulai. Hei, lepaskan aku. Aku belum selesai bermain. Ayo main permainan lain. Dewi, Arya. Bima, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau tidak mengerti, jika kau ingin temanmu aman, kau harus lakukan persis seperti yang kami katakan, atau dia mati. Kah? Bima, apakah kita terlalu jauh? Keterlaluan? Kamu mau ikut di roda juga? Enyahlah. Itu sudah keterlaluan. Tenang.
Siapa yang berani macam-macam dengan anak emas keluarga Wijaya? Kalau begini terus, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu gila? Kamu akan terseret masalah ini. Bima, aku akan lawan kamu. Tidak, itu terlalu kejam. Aku panggil polisi. Kamu mau lawan aku pakai apa? Arya, kamu tidak bisa mengalahkan anak emas. Dengar, sebaiknya kamu ikuti saja aturan anak emas, atau Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Tapi jangan sentuh dia. Kalau kamu pikirkan itu lebih awal, kamu tidak perlu menderita. Citra, tunggu saja. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lepaskan. Katakan, bagaimana kau ingin bermain? Kamu hanya punya satu kesempatan. Roda roulette kematian. Jika berhenti di hidup, aku akan melepaskan kalian berdua. Bagaimana jika berhenti di mati? Jika berhenti di mati, aku akan ambil kakinya. Baik, jadi begitu. Jika berhenti di mati, kau bisa lakukan apapun padaku. Tapi kau harus melepaskannya. Kamu tidak punya pilihan. Pertunjukan. Arya, Dewi, jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu. Rodanya sudah diatur. Kau mempermainkanku. Kami mempermainkanmu. anak emas. Bunuh dia. Lakukan. Hentikan. Berhenti. Nak, kamu tidak apa-apa? Hei, bukankah itu Arya, ayah pecundang penjual melon? Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan pada Arya? Apa maksudmu? Apa yang kami lakukan pada Arya? Dia yang minta, dia macam-macam dengan orang yang salah. Apa yang anakku lakukan padamu? Ini anakmu. Orang tua bau tanah perlu diberi pelajaran. Jaga mulutmu. Hari ini aku akan membawa mereka pergi. Apa yang harus kulakukan? Lihat sendiri. Menurutmu apa yang harus kau lakukan? Orang tua bau tanah, anakmu, yang melakukan ini. Kau memukul seseorang? Ayah? Mereka yang mulai duluan. Kalian banyak sekali, aku yakin anakku tidak akan memukul duluan, juga. Lepaskan gadis ini dulu. Kita bisa bicarakan apapun itu, Asa. Bicara? Apa yang harus aku bicarakan denganmu? Hari ini jika kau tidak menyelesaikan masalah ini untukku, kalian bertiga tidak akan pergi kemana-mana. Aku perhatikan kau bicara sangat keras. Bagaimana kau mau menyelesaikan ini? Sederhana. Anakmu melakukan kesalahan. Sebagai ayahnya, kau hanya perlu berlutut dan minta maaf. Dan bayar beberapa ratus ribu rupiah, dan urusan selesai. Uang bukan masalah. Tapi kalau aku berlutut di depanmu, kau sanggup? Bahkan jika Raja Surga berlutut, aku sanggup. Kau pikir kau siapa? Jangan sentuh aku, katakan saja. Berani kau mendorongku? Tak ada yang pernah berani melawan setelah aku kalahkan. Berani kau sentuh aku? Sombong, ya? Suka memerintah, ya? Hari ini, aku akan mengajarimu pelajaran atas nama orang tuamu. Berani kau mengajariku atas nama orang tuaku? Kau tahu siapa ayahku? Katakan, Chandra Wijaya dari Kota Selatan. ayahmu Chandra Wijaya? Berarti kau pasti Bima Wijaya. Kau kenal aku? Karena kau anak Chandra Wijaya, lebih baik biarkan dia sendiri yang mengurus ini.
Bapak Pratama. Ayah, Bapak Pratama. Minta bantuan, ya? Kenapa Bima belum kembali? Bos Wijaya, bukankah Anda menyuruh Bima ke lokasi konstruksi untuk pelatihan? Bima seharusnya menginap di lokasi malam ini. Segera datang ke pabrik Puncak. Bapak Pratama, Datang ke pabrik Puncak. Sekarang juga. aku mau lihat siapa orang besar yang bisa kau panggil hari ini. Sampah penjual melon, lepaskan aku. Bangun, kau baik-baik saja? Kau sudah keterlaluan. Hadapi aku kalau kau berani, lepaskan ayahku dan Dewi. Hadapi aku? Hahaha. Arya, kau masih belum paham? Kau lihat jarak antara kau dan Bima? Citra, kau tidak berhak bicara seperti itu tentang anakku. Aku sangat buta waktu itu membiarkanmu pacaran dengan Arya. Aku bekerja setengah hidupku supaya kita bisa memulai keluarga dan menjalani hidup yang baik. Ini semua salahmu. Kau hancurkan segalanya. Intinya, kalian berdua hanya miskin, hanya orang miskin yang terus membicarakan hal ini setiap hari. Hanya pecundang yang meratapi keadaan mereka. Sedangkan aku sangat adil. Yang perlu kau lakukan hanyalah berlutut padaku, bersujud dan minta maaf, dan kemudian bayar beberapa ratus ribu rupiah. Lalu kau bisa pergi dari sini. Aku? Beberapa ratus ribu? Aku akan bunuh kau. Arya. Arya, Anak? Arya. lepaskan aku. Arya, kau baik baik saja? Arya, Lakukan. berhenti. Kartu ini berisi 20 juta rupiah. Ambil. Sudah terjadi ya sudah. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan buat kalian bayar dengan nyawa kalian. Kita lihat apakah kau selamat dari ini. Lakukan. Berhenti. Lakukan. Berhenti. Bapak Pratama. Kegagalan seorang ayah mendidik anaknya. Berani-beraninya kau pukul ayahku? Bajingan, Kau cari masalah. penyihir beracun. Itu pemberontakan. Orang tua bau tanah. Ayahku di sini dan kau masih berani bertarung? Hari ini, kau mati. Menyinggung Bima? Mungkin masih ada jalan keluar. Tapi hari ini, kau berani memukul Bos Wijaya. Orang tua bau tanah, kau punya nyali. Jika kau bisa keluar hidup-hidup dari sini hari ini, aku akan ganti nama. Begitu? Arya, bawa dia dan pergi dari sini. Ke rumah sakit. Pergi? Bapak Pratama. Arya, Suruh mereka pergi. Keluar. Orang tua bau tanah. Jadi pahlawan, ya? Hari ini, lihat bagaimana kau mati. Chandra, katakan pada anakmu bagaimana aku akan mati hari ini. Bapak Pratama, aku. Bapak Pratama, saya. Apa? Jadi aku tua? Mataku sudah buruk, dan pikiranku juga, aku membesarkan anak brengsek seperti ini. Orang tua bau tanah, di ambang kematian masih bicara sampah? Sebaiknya kau diam. Apa kau tahu siapa dia? Apa kau tahu apa yang kau bawa aku ke dalam? Ayah kau pukul aku demi sampah penjual melon? Seharusnya aku dengerin ibu. Seharusnya tidak datang ke tempat sampah ini. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Kau tidak pantas dipanggil ayahku. Diam. Kau telah menghancurkan hidupku. Sejak kau masih kecil. Kapan kau pernah memberiku ketenangan sejenak? Sekarang berlutut dan minta maaf pada Bapak Pratama. Tidak mungkin. Aku harus minta maaf pada sampah penjual melon. Sampah penjual melon. Kau berlutut dan minta maaf padaku. Dan bagaimana jika aku tidak? Orang tua bau tanah, kau sudah hidup selama ini? Pernah lihat senjata asli? Kau punya senjata? Hari ini,
Akan kutunjukkan apa yang bisa dilakukan senjata asli. Kau binatang, turunkan senjatanya. Enyahlah dari hadapanku. Jika aku bilang pada Arya bahwa bisnis keluarga ini global, dia mungkin akan seperti Bima Wijaya itu. Cepat katakan. Negara ini punya undang-undang kontrol senjata yang ketat. Dari mana kau dapatkan senjata itu? Bukan urusanmu. Ibuku yang memberikannya padaku. Kau binatang, kukatakan, turunkan senjatanya. Berani-beraninya kau mengarahkan senjata ke Bapak Pratama. Kau cari mati, diam. Hanya ibuku yang mencintaiku. Kau pecundang. Kau tidak pantas jadi ayahku. Enyahlah. Berlutut. Berlutut. Kemari. Pegang dengan mantap, jangan gemetar. Tarik pelatuknya. Lakukan sekarang. Kamu pikir aku tidak punya nyali? Silakan saja. Apa? Takut membidik kepala? Menembak di sini juga sama efektifnya. Bukan urusanmu di mana aku menembak. Aku akan menembak kepalamu. Bunuh aku, kau akan jadi legenda. Bima, letakkan senjatanya. Tenang saja. Kita masih bisa menyelesaikannya. Hanya itu yang kau punya? Hanya karena kau punya uang haram, kau pikir bisa seenaknya? Selain numpang hidup pada orang tuamu dan membuat mereka sedih, apalagi gunamu? Aku bersumpah, aku benar-benar akan menembak. Aku hanya menggoda. Ayo. Kau memaksaku, Bima. Aku sudah memberimu kesempatan, dan kau menyia-nyiakannya. Jangan mendekat, Bapak Pratama. Chandra, inikah anak yang kau besarkan? Kau yang lakukan atau aku? Bapak Pratama, anakku kali ini berulah. Tangan mana yang dia gunakan untuk memukulmu dan Arya? Aku akan mematahkan tangan itu. Kedua tangan dan satu kaki, sekarang juga. Bapak Pratama. Ayah, tidak. Ayah, aku putra kandungmu. Ayah, sekarang kau ingat aku ayahmu. Sejak kau kecil, kapan kau pernah mendengarkan aku? Jika aku yang lakukan, kau hanya akan lumpuh. Jika Bapak Pratama yang lakukan, kau akan kehilangan nyawamu. Paham? Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa yang berani menyentuh anakku? Ibuku ada di sini. Kamu mati. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Pulanglah. Bima adalah anakku, aku di sini untuk membelanya. Ada apa? Kamu, ayahnya, tidak melakukan apa-apa. Jadi aku, ibunya, yang akan bertindak. Ibu, mereka semua membuli aku. Ibu harus balas dendam untukku. Jangan khawatir, nak. Ibu akan pastikan semua yang membulimu membayar harganya. Ini semua karena kamu terlalu memanjakannya. Lihat apa jadinya dia. Pulang saja dan jangan perparah keadaan. Oke? Chandra, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kamu? Apa kamu tahu? Siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Apa kamu tidak tahu kenapa aku berdiri di sini hari ini? Kenapa aku harus kenal dia? Siapa dia? Orang tua bau tanah. Sudah kubilang, jangan macam-macam denganku. Kamu sendiri yang memulai. Ibu, bunuh dia. Kamu terlambat, biarkan aku jelaskan. Si tolol ini yang pertama memukul anakku. Anakku memukul anakmu? Sangat dibenarkan. Ibu, kamu harus bela aku. Bunuh dia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada kalian berdua. Mengajari kami? Orang tua bau tanah. Kamu benar-benar sombong? Aku ingin lihat bagaimana kamu akan mengajari kami. Nyonya, bisakah kau berhenti menyusahkan saya? Pergi sana. Aku sudah mencari tahu tentangmu. Kau hanyalah seorang pekerja di proyek konstruksi, penjual melon di pasar malam, tapi aku sangat mengerti keinginanmu untuk membela anakmu. Tapi, kebetulan sekali, kamu menemui jalan buntu hari ini. Ibu, dia bahkan menyuruh orang memukuliku. Kau tahu, aku tidak pernah cari masalah di luar. Dia dan anaknya memukulku. Ibu, lihat hidung dan mulutku. Aku
Tangkap dia. Siapa yang berani? Aku lihat bahwa kau sebagai seorang ibu, tidak benar-benar mengerti anakmu yang bodoh. Anakmu lah yang pertama mencuri tunangan anakku, dan sekarang dia memutarbalikkan fakta di depanmu. Apa kau benar-benar akan menyangkalnya? Anakku mencuri tunangan anakmu? Itu hanya membuktikan anakmu tidak berguna. Cukup. Tahukah kau siapa dia? Pukulan bagus. Chandra, anakmu sedang dibully dan kau tidak peduli sama sekali. Jadi ketika aku membelanya, kenapa kau menghentikanku? Apa kau benar-benar ayahnya? Kau. Chandra, biar ku beritahu, meskipun aku menikahimu, aku tetaplah grup konstruksi puncak ke-9 kepala keluarga Permata. Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dia. Di masa depan, aku akan menggunakan kekuatan keluarga Permata untuk memastikan bahwa di industri konstruksi, kau melesat ke puncak. Indah. Aku sudah terlalu lama bersabar denganmu. Kamu pikir kamu bisa sampai di posisi ini karena kamu hebat? Itu karena Bapak Pratama. Kalau bukan karena Bapak Pratama yang membersihkan seluruh industri konstruksi, dan kalau bukan karena Bapak Pratama yang menahan tekanan dari industri konstruksi asing, bagaimana mungkin keluarga Permata bisa duduk kokoh di posisi grup konstruksi puncak ke-9? Omong kosong. Keluarga Permata bisa sampai di posisi sekarang, karena kemampuan ibuku. Dan tidak ada hubungannya dengan omong kosong keluarga Pratama itu. Sama sekali tidak. Indah. Apa kamu juga benar-benar berpikir begitu? Chandra, aku tahu persis apa yang kamu takutkan. Karena kamu hanyalah seekor anjing di sisi Bapak Pratama. Tapi, tuanmu, Bapak Pratama, sudah tiada selama bertahun-tahun sekarang, dan kamu masih pakai dia untuk mengancamku. Tidakkah kamu tahu keluarga Permata sekarang adalah satu-satunya di kota selatan yang memerintahkan ketaatan mutlak? Kamu sudah tak tertolong lagi. Orang tua bau tanah. Bingung? Bukankah tadi kamu sok jagoan? Bagaimana sekarang? Indah, kamu harus menjaga reputasimu sendiri. Jangan pernah lupa siapa yang membantumu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, pikirkan baik-baik. Lalu kamu bisa bicara sisanya. Tahukah kamu orang seperti apa yang paling tidak kompeten? Itu adalah orang sepertimu, yang tidak punya kemampuan, tapi tetap pamer, dan selalu berpikir dirinya di atas yang lain. Orang yang bicara omong kosong, adalah yang paling tidak kompeten. Tidak mengerti, kan? Bapak Pratama. Beraninya kau memukulku. Orang sepertimu, dari lapisan bawah masyarakat, biasanya bahkan tidak berhak untuk berbicara denganku, dan hari ini kau berani memukulku. Tidak percaya. Dulu, di bawah tekanan dari luar negeri, kekuatan yang kubina ternyata sekelompok orang tak berperasaan yang tidak tahu tempat. Indah, kau benar-benar mengecewakanku. Benarkah? Kau tidak takut mati? Indah, aku memperingatkanmu. Jangan lakukan hal bodoh. Kau tahu siapa dia? Sudah lama aku mencoba memperingatkanmu. Apa kau belum sadar sama sekali? Diam. Kau. Selama ini aku hanya berpura-pura bersamamu. Sekarang, aku akan menyuruh anakku menembakmu 3 kali. Jika kau tidak mati, itu keberuntunganmu, dan selesai. Tapi jika kau mati, itu sial bagimu. Jangan repot-repot berpikir. Kau akan mati hari ini. Biarkan aku menembak beberapa kali untuk melampiaskan amarahku, Bima. Baik, beri aku 1 menit untuk menelepon, lalu putuskan apakah kau ingin menarik pelatuknya. Selama ini aku hanya berpura-pura bersamamu. Apa artinya 1 menit lagi? Aku akan memberimu 3 menit. Lihat baik-baik.
Halo? Kamu mau nelpon siapa? Pihak berwajib? Aku bilang, siapapun yang kamu telepon hari ini, tidak akan membantu. Biarkan aku membuat beberapa lubang di tubuhmu. Apa yang kamu takutkan? Aku takut pada sampah penjual melon sepertimu. Aku bilang, di seluruh kota selatan, ibuku adalah otoritas mutlak. Bahkan pihak berwajib pun harus patuh saat mereka datang. Sebaiknya kau pikirkan lagi sebelum kau melakukan panggilan itu. Panggilan ini bukan untuk pihak berwajib. Kau masih berani membiarkanku melakukannya? Biarkan dia menelepon. Aku ingin lihat siapa yang bisa dia bawa. Kau punya 2 menit. Kau tahu tidak berapa banyak masalah yang kau timbulkan? Hanya dia, Chandra Wijaya. Chandra Wijaya, kau benar-benar semakin bingung seiring bertambahnya usia. Dia dari lapisan bawah masyarakat, hanya menyia-nyiakan hidupnya. Dia tidak punya akses ke masyarakat kelas atas. Kau belum tahu identitasku. Lagi pula, aku datang ke sini untuk membela anakku. Bukan tempatmu untuk bergosip di sini. Orang yang kau telepon, berapa lama lagi? Seseorang memanggilmu. Halo, ini Sekretaris Budi, Ibu Permata. Ada yang salah. Semua kemitraan domestik Grup Permata sudah dibatalkan. Pasar saham Grup Permata kita sekarang semuanya merugi. Baru saja, nilai pasar turun 200%. Apa? Dan aset luar negeri? Maaf, Ibu Permata. Dana kita dibekukan, dan apa? Cepat katakan. Dan sistem internal perusahaan kita telah dirusak oleh aset tak dikenal. Mereka tidak bisa dipulihkan. Cepat aktifkan sistem Aegis. Apakah aku harus mengajarimu semuanya? Untuk apa kau ini? Ibu Permata? Sistem Aegis telah ditembus. Ibu, ada apa? Ibu. Apapun yang terjadi, kau harus membantuku menyelamatkan grup itu. Atau kalian semua akan mati. Ibu Permata, Dewan Direksi baru saja memutuskan untuk menyatakan Grup Permata bangkrut. Halo? Ada apa? Apa yang terjadi, Ibu? Dasar tolol. Tidak ada. Hanya saja keluarga Permatamu bangkrut. Sistem Aegis diretas. Saham lenyap. Bajingan, beraninya kau mengutuk keluarga Permata? Kau ini siapa? Nama saya Ardi Pratama. Orang-orang di dunia bawah menghormatiku dan memanggilku Bapak Pratama. Ibu. Jangan kau omong kosong padaku, orang tua bau tanah. Kata orang Ardi Pratama, raksasa industri konstruksi, lenyap tanpa jejak. Bukan sampah penjual melon sepertimu yang bisa melakukan penipuan. Apa aku melakukan penipuan atau tidak? Bukankah kita baru saja membuktikannya? Ibu. 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 Bapak Pratama, saya tahu saya salah. Saya mohon, keluarga Permata sudah sampai sejauh ini dan sungguh tidak mudah. Saya mohon, Bima kami masih muda, dan dia tidak mengerti apapun. Kau bisa lakukan apapun padaku, saya mohon, tolong ampuni perusahaanku. Ampuni saja, Bapak Pratama. Kau seharusnya memikirkan itu. Sebelumnya, kau sombong, selalu bicara bagaimana orang kaya lakukan ini dan itu. Biarkan aku memberitahumu, di dunia ini, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Bapak Pratama, saya tahu saya salah. Tolong, lepaskan aku kali ini saja, lain kali aku pasti. Kau tidak benar-benar tahu kau salah. Kau tahu kau akan mati. Tahu nggak? Aku sebenarnya agak berterima kasih padamu hari ini. Kalau kamu tidak melakukan aksi itu, aku sama sekali tidak berencana kembali ke industri konstruksi. Hari ini,
aku akan memaafkan, tapi begitu seluruh industri konstruksi tahu bahwa aku melakukan perombakan karena keluarga Permata, mereka tidak akan membiarkanku lepas. Bapak Pratama, saya salah. Saya akan menerima hukuman apapun. Bapak Pratama, saya gagal mengenali kehebatan. Saya seharusnya tidak memukul anak Bapak. Tolong, lepaskan ibu saya. Saya mohon, tolong. Saya benar-benar tahu saya salah. Bapak Pratama, saya mohon, jangan buat keluarga Permata menjadi musuh publik nomor 1. Kami tidak akan pernah pulih dari ini. Tidak akan. Kami selesai. Kamu pikir bisa pulih? Biarkan aku bilang, dalam situasi ini, tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Bahkan jika kamu kaya raya dan menguasai dunia, anjing yang terpojok akan menggigit. Ibu, aku akan menghubungi mafia luar negeri sekarang, dan meratakan seluruh kota selatan. Diam. Lihat saja diri kalian. Lihatlah anak bodoh yang kau besarkan. Selalu ada yang lebih baik, selalu ada yang lebih hebat. Berapa banyak orang di luar sana yang memburu seluruh keluargamu? Jika aku jadi dirimu, aku akan menyewa perahu dan kabur dari kota bersama ibumu. Mereka semua sudah pergi. Mereka lari. Lari lebih cepat dari kelinci. Kalau begitu, aku sebaiknya ke rumah sakit untuk memeriksa anakku. Bapak Pratama, Chandra telah berbuat salah padamu. Bima itu binatang. Tapi dia tetap anakku. Bapak Pratama. Baiklah. Apa yang kulakukan hari ini hanya melawan keluarga Permata. Itu tidak akan melibatkan keluarga Wijaya. Selama mulai sekarang, Indah dan Bima tidak mencari kematian. Aku tidak akan menarget mereka lagi. Terima kasih, Bapak Pratama. Bangun. Kau adalah Presiden Kamar Dagang Kota Selatan. Tidak bagus jika ada yang melihatmu. Selama bertahun-tahun aku pergi, kau berkeliaran. Kita sudah lama bersaudara, tidak perlu ini. Terima kasih. Masalah dengan Indah dan Bima ini. Aku rasa ini bukan kasus terisolasi. Besok sore, aku kembali ke grup untuk mengadakan rapat dewan. Aku akan membersihkan hama industri. Atur untukku. Siap. Di mana ayah? Bapak Pratama. Dia mungkin dalam perjalanan, kan? Biarkan aku ambilkan air. Apa yang kau katakan sebelumnya, apakah masih berlaku? Dewi, jika kita selamat, maukah kau bersamaku? Aku mau. Aku mau. Itu berlaku. Arya, ini rumah sakit. Ada orang di sekitar? Ehem. Bapak Pratama. Baiklah, berhenti berpura-pura. Makanlah sesuatu. Untuk kondisimu, apakah aku salah paham? Tidak serius. Setelah istirahat, kau bisa keluar. Maaf, ayah, aku sudah merepotkanmu. Jadi mulai sekarang, aku tidak bisa ke lokasi lagi, kan? Dengan apa yang terjadi pada Bima, sekarang kita tidak bisa memberitahu Arya siapa aku sebenarnya. Biarkan dia berlatih sedikit lebih lama. Jangan urus lokasi konstruksi dulu. Aku punya rencana lain untukmu. Ayah, Bapak Pratama sudah memikirkanmu, dan dia pasti sangat khawatir. Dia benar-benar kesal sekarang. Jadi, sudahlah. Setelah kejadian ini, aku yakin Arya pasti akan berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Selanjutnya, saatnya cobaan berikutnya baginya. Aku punya teman lama yang berutang budi padaku. Ya, dialah yang membantu menyelesaikannya. Aku juga memintanya untuk membantumu mendapat pekerjaan di grup pelopor sebagai satpam. Gajinya tidak besar, tapi stabil. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, segera ke sana, itu saja untuk sekarang. Aku akan kembali sekarang. Bapak Wijaya, merek Tiana kita di industri kecantikan dalam negeri adalah yang terbaik. Kami sangat membutuhkan investasi untuk mengikuti tren pameran kecantikan yang akan datang dan meningkatkan dampak merek kita ke level selanjutnya. Nona Hana,
Karena masalah ekuitas internal, perusahaan Anda diambang kebangkrutan. Namun Anda meminta 50 juta rupiah kepada saya untuk menyelamatkan sebuah grup yang akan bangkrut. Grup Obsidian kita memang kerajaan besar, tapi kami bukan orang bodoh. Bapak Wijaya, percayalah, dengan kemampuanku dan 50 juta rupiah ini, aku pasti akan membalikan keadaan. Haha, Nona Lestari, aku lupa memberitahumu. Aku bukan lagi ketua Dewan Grup Obsidian. Ketua Dewan Grup Obsidian selalu orang lain. Kami ada rapat dengan Dewan Direksi siang ini. Begini saja, datang ke perusahaan siang ini dan bicara dengannya. Baik, Ayo, ayo. Kamu buta atau apa? Kamu dari departemen mana? Kamu bahkan tidak berseragam, tidak menghormati aturan. Hei, tunjukkan sedikit rasa hormat. Untuk orang tua bau tanah sepertimu, apa aku perlu menunjukkan rasa hormat? Aku pemegang saham grup Obsidian. Percaya atau tidak, dengan satu kata dariku, kamu keluar dari sini. Jangan sampai aku tahu kamu dari departemen mana. Jadi grup ini memang korupsi di dalamnya. Akan kutunjukkan siapa bosnya di rapat dengan Dewan Direksi hari ini. Semuanya berubah, memang. Bapak Pratama, dalam beberapa tahun terakhir, grup itu telah menjalani reformasi internal perusahaan. Saya sudah memindahkan kantor Anda ke lantai atas. Ruang rapat juga ada di lantai itu. Hei, halo, permisi, bagaimana cara menuju ke kantor ketua dewan? Lurus saja, lalu belok kanan, sampai di sana. Namun, ketua dewan saat ini sedang mempersiapkan dewan direksi, jadi mungkin beliau tidak ada di kantornya. Kamu baru di sini? Orang yang baru lewat itu, apakah dia pemegang saham perusahaan kita? Itu Nona Sanjaya. Dia terutama bertanggung jawab atas pengadaan. Dia pasti sangat cakap. Cakap? Cakap apanya? Cakap? Itu semua karena saudara laki-lakinya. Dia adalah pemegang saham terbesar kedua dari grup Obsidian. Biarkan aku bilang, mulai sekarang, bekerja di sini, jangan pernah macam-macam dengan Nona Sanjaya. Nona Sanjaya sangat picik. Rio, itu dia. Kalian berdua sedang berbisik tentang apa? Apa perusahaan mempekerjakan kalian untuk mengobrol? Bapak Sanjaya. Jadi kamu yang menabraknya, kan? Ya, aku yang melakukannya. Ada apa? Berani sekali ya. Kenapa nggak tanya-tanya? Seluruh grup Obsidian, semua tahu kami saudara kandung, tidak kenal kami, nggak masalah. Hari ini aku pastikan kamu ingat kami. Sekarang berlutut dan minta maaf pada saudara perempuanku. Atau aku usir kamu. Apa kamu nggak pernah tanya-tanya? Di grup Obsidian, siapa yang nggak kenal aku? Berlutut di sini. Di depan semua orang ini. Betul. Orang tua tak berguna sepertimu, ditinggalkan masyarakat, grup Obsidian memberimu pekerjaan, dan kamu bahkan tidak bersyukur. Dengan kekuasaanku, aku yang menentukan kau hidup atau mati. Berlutut. Bagaimana denganku, Bos Wijaya? Bapak Wijaya, Anda datang pagi. Oh, kalian berdua pasti tahu cara mengubah sikap. Cukup mengesankan. Kamu. Bapak Wijaya, Anda lihat itu. Orang seperti ini, kita harus tendang dia dari grup Obsidian kita, dan tuntut dia. Jangan pernah mempekerjakannya di bisnis kota selatan manapun. Masukkan kau ke daftar hitam. Chandra Wijaya, aku setidaknya pemegang saham terbesar kedua grup itu. Di depan begitu banyak orang, bukankah itu agak berlebihan? Sudah lama ku dengar, kau menyalahgunakan kekuasaanmu di perusahaan, dan otoriter. Aku tidak pernah punya waktu untuk mengurusimu. Tapi hari ini adalah hari kembalinya pendiri grup Obsidian, Bapak Pratama. Bapak Pratama? Bukankah Bapak Pratama hilang? Aku hilang. Bukan mati. Panggil dia Bapak Pratama. Halo, Bapak Pratama. Rapat Dewan sudah siap. Ayo. Chandra, kamu datang pagi, aku sedang mengumpulkan bukti. Bukti. Hei. Wah. Karena Bapak Pratama sudah ada di sini, rapat Dewan ini sudah tidak perlu lagi, kan? Kurasa kamu cukup hebat, entah rapat Dewan jadi atau tidak. Apakah itu benar-benar terserah padamu? Bukankah kamu keterlaluan? Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk perkembangan masa depan grup itu, tahu? Baiklah, Chandra. Apapun itu, kita bahas di rapat. Aku akan menunggumu. Hei. Kakak, apakah kita habis? Habis? Tidak mungkin.
Kita masih menjadi pemegang saham terbesar kedua grup itu. Sapu baru bersih, dia tidak akan berani macam-macam. Ayo. Semuanya, aku baru saja kembali. Haha, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, maaf, aku terlambat, haha. Berhenti. Kalau terlambat, dengarkan sambil berdiri. Baik. Ingat, semuanya, selama kamu bekerja di grup Obsidian, dan melakukan pekerjaanmu dengan jujur, kamu pasti akan dihargai. Tapi jika kamu kambing hitam, dan melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan grup, maka aku tidak akan mentolerirnya. Biarkan aku menyita beberapa menit waktu kalian untuk memutar rekaman. Punya nyali. Tidak tahukah kamu akulah yang berkuasa di sini? Bersujudlah kepada saudara perempuanku, sekarang. Atau, dengan kekuasaanku, di perusahaan ini, aku bisa membuatmu hidup, atau membuatmu mati. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku memang mengatakan kata-kata itu tadi. Tapi Ketua Dewan Pratama, aku tidak tahu itu kamu tadi. Mengingat statusmu, tidak perlu membesar-besarkan masalah denganku, kan? Hei, permisi. Saya ingin bertanya, di mana kantor Bapak Wijaya? Bapak Wijaya meminta saya datang. Bapak Wijaya sedang rapat. Silakan tunggu di sana. Baik, terima kasih. Kamu tidak tahu siapa aku? Jika aku seorang karyawan biasa, kamu akan memegang kekuasaan hidup dan mati atas orang. Kamu pikir kamu siapa? Aku orang yang adil, jadi begini yang akan kita lakukan. Mari kita lakukan pemungutan suara dengan angkat tangan. Yang setuju untuk mengalihkan wewenang Rio Sanjaya kepada grup, silakan angkat tangan. Saya tidak setuju. Saya sekarang pemegang saham terbesar kedua dari grup Obsidian. Saya sudah di grup Obsidian selama 10 tahun. Saya telah memberikan banyak kontribusi. Apa yang memberi Anda hak untuk memecat saya begitu saja? Grup Obsidian tidak butuh siapapun yang bermain pahlawan sendirian. Ini semua tentang kepentingan bersama. Bapak Wijaya, setelah rapat, tolong bawa keduanya untuk mengurus prosedur pengunduran diri mereka. Siap, Pak. Baik. Tunggu saja, Pratama. Ayo. Minggir. Jika tidak ada lagi, kalau begitu rapat ditutup. Bapak Pratama, sebelum rapat dewan, seseorang yang mengaku sebagai perwakilan Tiana ingin bertemu Anda. Tiana? Saya ada urusan lain, bicara nanti saja. Oh, benar. Saya baru saja kembali ke grup, masih beradaptasi. Mulai sekarang, jangan panggil saya ketua dewan di depan umum, itu bisa merusak prestise Anda. Dimengerti. Halo, Bapak Wijaya, saya. Waktu yang tepat. Ketua dewan baru saja pergi. Kejar dia. Baik. Permisi. Maaf, Semuanya sudah berakhir. Aku melewatkan kesempatan penting seperti itu. tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Santai saja. Ini salahku. Satu kesempatan itu, dan aku menyia-nyiakannya. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu atasi. Nona Hana, inilah yang aku bicarakan padamu. Mulai sekarang, jangan panggil aku, ketua dewan, di depan orang lain, untuk menghindari mempengaruhi prestisemu. Terlalu banyak mata di sini. Aku harus lebih mendengarkan Bapak Pratama. Bapak Wijaya, Tiana benar-benar membutuhkan investasi ini. Aku janji. Aku pasti akan mengembalikan uangnya kepada grup Obsidian. 50 juta rupiah memang agak banyak. Bagaimana dengan 30 juta rupiah? Baiklah. Bapak Wijaya, aku baru saja meliriknya. Dia menulis tentang mendukung sebuah rencana untuk pengusaha muda. Bukankah perusahaan kita selalu mengerjakan rencana ini? Dia menulisnya dengan baik. Aku pikir jika kita berinvestasi, itu adalah win-win.
Begitu. Bapak Pratama memberi isyarat padaku. Paman, aku benar-benar butuh dana ini. Kamu sudah di perusahaan selamanya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi pengusaha. Hah, tidak, Nona Hana, ketua dewan kita. Aku pikir dia ada benarnya. Begini, aku bersedia menyediakan 100 juta rupiah untuk Tiana sebagai dukungan grup Obsidian untuk dana pengusaha muda. Bagaimana? 100 juta rupiah? Apa itu, Oka? Ya. Terima kasih, Bapak Wijaya. Hahaha, jangan berterima kasih padaku. Jika kamu mau berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada ketua dewan kita. Terima kasih Ardi Pratama. Dialah yang menyadarkanku. Haha, baiklah kalau begitu, kalian bicara. Aku ada konferensi internasional. Hati-hati, Bapak Wijaya. Baik. Hei, jika kamu ada waktu nanti, aku ingin mengajakmu makan malam. Tentu, temui aku di pintu. Kamu pasti bisa. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Aku hampir bangkrut hari ini. Hati-hati langkahmu, kamu akan jatuh. Hei, awas. Kamu baik-baik saja? Aku baik, mau makan bareng? Oh, ya, makan. Sepertinya ada restoran di sana. Bos, bukankah itu orang tua bau tanah yang mengusir kita dari grup Obsidian? Kau bilang padaku. Putra orang tua bangka itu sekarang jadi satpam di grup pelopor, kan? Bos, aku yakin sekali. Aku melihatnya beberapa hari lalu. Orang tua bangka ini benar-benar berani mengusirku dari grup Obsidian. Jadi dia harus siap. Aku datang untuk balas dendam. Aku melayani grup Obsidian selama bertahun-tahun. Katakan, apa hak dia memecatku? Memecatku begitu saja? Bos, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalian berdua, pertama, culik putranya untukku. Aku akan ambil beberapa orang dari Tio. Aku akan pergi menagih bunga dulu. Hei, orang tua bangka, kita bertemu lagi. Rio, kamu duluan? Ku beritahu sesuatu. Hari ini, kalian berdua tidak akan pergi kemana-mana. Rio, aku memecatmu karena kamu sombong. Ada apa? Kamu bawa orang untuk balas dendam padaku? Kamu harus berpikir dua kali apakah kamu memang punya kemampuannya. Di saat seperti ini, kamu masih pamer, cukup main-main, tangkap dia. Pergi sekarang, ayo. Aku tidak pergi. Kita datang bersama, kita pergi bersama. Sudah kubilang, kalian berdua tidak pergi kemana-mana hari ini. Orang tua bangka, selama bertahun-tahun kamu lenyap tanpa jejak. Kenapa tidak kau tunggu saja mati dengan tenang? Kamu harus membuat masalah, ya kan? Kalian hanya mau uang, kan? Aku punya uang. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Ini dana investasi dari grup Obsidian, 100 juta rupiah. Jika kau biarkan kami pergi, aku akan memberikan semuanya padamu. Maaf, hari ini aku ambil uangnya, dan juga kalian. Rio, pergi sekarang, masih ada titik balik, jangan mendorongku. Titik balik, untuk naik ke posisi ini, tahu berapa banyak yang aku bayar, dan kau menghancurkan semuanya. Itu karena kau tidak layak menduduki posisi itu. Terus, hei, orang tua bangka. Berapa banyak pukulan yang bisa kau terima? Kawan, pernah bertengkar? Aku akan biarkan kau mati tahu alasannya. Kami bekerja untuk Bos Tio dari sisi barat. Hentikan omong kosongnya, ayo. Tidak apa-apa. Mundur. Tetap di belakangku. Apakah ini saatnya untuk ini? Masih bersikap mesra? Ayo kita tangkap bersama. Ya, Krita. Hei, siapa di sana? Kataku, siapa kau? Pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau kira sedang kau lakukan? Hei, tahu siapa mereka? Hah? Mereka anak buah Bos Tio. Berani kau macam dengan mereka? Bos Tio.
Kevin, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian berdua saling kenal? Lebih dari itu, Kevin, kami putus. Kenapa kau lakukan ini? Jadi kau mantan pacar Hana. Bagaimanapun, karena kau membantu, aku berhutang budi padamu. Terima kasih. jangan berterima kasih padaku. Aku di sini bukan untukmu. Hehe, Hana. Ku dengar akhir-akhir ini kamu punya masalah keuangan. Aku kembali khusus untuk membantumu dengan dana. Kita sudah selesai, dan aku sudah punya uangnya. Pergi saja. Hei, 1 malam pernikahan, 100 hari kebaikan. Kita bisa pelan-pelan membangun kembali perasaan. Tapi mengganggu kalian, itu akan berakhir buruk. Hei, orang tua bangka, anakmu ada di tanganku. Jika sesuatu terjadi padaku, anakmu juga mati. Tunggu. Lepaskan. Maaf. Anakku ada di tangannya, aku membawa pria ini bersamaku. Pertama kalinya aku melihat penculikan. Mereka menculik seorang satpam rendahan, ayahku seorang penjual melon. Kalau kamu mau uang, dia tidak punya. Citra, kau, jalang. Diam. Ayahmu yang orang tua bangka, sangat durhaka. Selalu buat masalah, dia mencari mati. Berkat ayahmu, kita akan selesaikan ini hari ini. Karena ayahmu tidak menunjukkan belas kasihan, jangan salahkan kami karena tak berperasaan. Aku bilang, orang terakhir yang menculikku dihukum dan diberi pelajaran. Sepertinya kamu ingin jadi yang kedua. Haha, begitu? Kamu tahu tidak siapa yang kami bawa kali ini? Ini kepala dunia bawah kota selatan, Bos Tio dari sisi barat. Bukankah dia bos yang menguasai dunia bawah kota selatan selama setengah abad? Aku sudah dengar ceritanya sejak kecil. Kamu benar-benar berhasil mengeluarkannya dari pensiun kali ini. Langkah yang cukup besar. Jadi kamu tidak sepenuhnya bodoh. Kamu bahkan pernah dengar nama Bos Tio. Hari ini, kami hanya ingin bilang bahwa baik kamu atau ayahmu harus mati. Aku bilang, lakukan apapun padaku, bunuh aku, siksa aku, jangan sakiti ayahku. Ayahmu sudah menjadi mayat. Di jalan menuju neraka, aku tidak akan biarkan kamu pergi sendirian. Lihatlah. Arya, Dewi. Hei, Chandra, anakku dalam masalah. apa? Siapa yang begitu buta? Ini kesalahpahaman. Rio Sanjaya, si manis kecil itu, menyuruh Tio menculik anakku, dan sekarang aku tidak tahu di mana dia. Aku khawatir jika tidak bisa menemukannya, mereka akan serius. Bapak Pratama, saya pernah menemui Tio tua beberapa waktu lalu. Dia di luar provinsi dan belum kembali. Di mana Arya sekarang? Tunggu aku. Rio Sanjaya, kamu benar-benar si manis kecil. Aku peringatkan kamu, jangan membesar-besarkan ini. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana anakku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Bicara. Aku bicara, aku bicara, aku bicara. Dermaga. Dewi, lepaskan aku. Arya, kamu melanjutkan hidup begitu cepat. Aku sangat kecewa. Jadi, Citra, apa yang kamu lakukan? Citra. Citra, jangan sentuh dia. cukup. Jangan pukul. Dewi, aku minta maaf. Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kalian semua di sini adalah kekuatan pilihanku sendiri. Bagaimana jika mereka pertama bersenang-senang dengan pacar kecilmu, dan kemudian membunuhmu? Arya, Dewi. Maaf. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. oh. Lihat, dia pecundang. Kamu pikir dia akan menyelamatkanmu? Benar-benar tidak berguna. Beberapa orang memang terlahir sebagai sampah.
Salahkan ayahmu atas pilihannya dulu, Arya. Dia hanya wanita biasa, tapi kamu begitu terpesona olehnya. Ini semua salahmu, dasar jalang. Kamu yang pertama mengkhianatiku. Kau panggil aku jalang? Baik. Baiklah, kalian, ayo makan. Hahaha, lepaskan aku, mundur. Jangan sentuh dia. Kau bisa lakukan apapun padaku. Tidak mungkin. Jangan mendekat. Hentikan. Ayah, Arya, dasar orang tua bangka. Beraninya kau menyentuh saudara laki-lakiku. Dewi, Arya, jangan takut. Kamu terluka, Lindua. aku baik-baik saja. Lepaskan saudara laki-lakiku sekarang. Atau anakmu mati. Lepaskan? Dewi, jangan khawatir tentangku. Tangkap dia. Aku akan melepaskannya. Pilih satu. Aku bisa melepaskan mereka. Pilih satu. Kamu tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Jadi kau ingin berhadapan langsung, ya? Ya, aku suka masalah sulit. Sudah menentukan pilihanmu? Ayah, jangan khawatirkan aku. Selamatkan Dewi dulu. Bapak Pratama, jangan khawatirkan saya. Selamatkan Arya. Jika sesuatu terjadi pada Dewi karena Arya, aku tidak bisa menghadapi keluarga Lestari. Tapi Arya adalah satu-satunya anakku. Lepaskan gadis itu. Maka aku akan melepaskan saudara laki-lakimu. Lepaskan dia. Keluar. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Lepaskan ikatanku. Persetan. Tidak, Berhenti. Bapak Pratama, kita terlambat. Kau punya nyali, beraninya kau membunuh anak ketua Dewan Grup Obsidian. Ketua Dewan. Ayahku adalah ketua Dewan Grup Obsidian. Apa aku baru saja mendengar dengan benar? Bagaimana dengan ketua Dewan? Kau tidak akan membiarkan kami saudara kandung hidup. Maka tidak ada yang akan keluar hidup-hidup hari ini. Bagaimana aku tidak membiarkanmu hidup? Kaulah yang menyalahgunakan kekuasaanmu, mengintimidasi karyawan lain di perusahaan, dan kau pikir kau korbannya, ya? Grup Obsidianku tidak ada tempat untuk bajingan sepertimu. Bapak Pratama, apa yang ingin Anda lakukan? Sedangkan untuk para si manis kecil ini, ajari beberapa orang, dan kirim yang lain ke penjara, itu akhirnya. Itu akhirnya. Apa kau bertanya padaku? Hei, Bos Daug ada di sini. Bos Daug, oh. Hei, Bos Daug. Bos Daug, kau di sini. Bukankah kau bilang membawa nama Bos Tio akan menyelesaikannya? Apa? Di sini di kota selatan, masih ada orang yang tidak kenal Bos Tio, hanya seorang orang tua. Serepot itu? Berlutut. Kau dipanggil anak anjing kecil, kan? Inikah cara Tio mengajarimu? Kamu bicara padaku, hah? Daug. Si manis kecil, beraninya kamu mukul aku, Daug. Kamu mati, kamu mati. Kau baik-baik saja, Daug. Orang tua bau tanah. Kau macam-macam denganku. Kau mungkin masih hidup, tapi bos kita Tio telah memerintah kota selatan selama lebih dari setengah abad. Dia ditunjuk oleh bos sebelumnya, Bapak Pratama, untuk menguasai kota selatan. Kekuasaan mutlak. Beraninya kau tidak menghormati bos kita Tio, maka tak seorang pun di kota selatan bisa melindungimu. Benar, si manis kecil. Aku bilang padamu, bos kita Tio di kota selatan punya koneksi di dunia bawah dan hukum. Kau mati hari ini. Jadi, sekarang kau sadar bahwa mengusir kami adalah kesalahan, ya? Hari ini, bukan hanya anakmu yang akan mati di sini, tapi semua anak buahmu juga akan mati di sini. Di mana omongan besarmu sekarang? Hah? Jangan diam saja. Tio, jangan bilang dia tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini hari ini,
Dia tidak akan berani bergerak. Si manis kecil, aku bilang padamu, meskipun grup Obsidian cukup kuat, kau hanya seorang pengusaha, kau telah menyinggung Bos Tio. Kau selesai hari ini, aku bilang padamu, Kau benar-benar di ambang kematian, dan kau tidak menyadarinya. Orang ini Tio, dia orang yang baik. Tapi bagaimana dia bisa membesarkan orang sepertimu? Si manis kecil. Omong kosong. Kau berani menyebut nama Bos Tio? orang tua bau tanah, sepertinya kau cukup akrab dengan bos kita Tio. Aku bilang padamu, bahkan sebagai tangan kanan bos Tio, sulit untuk bisa bertemu dengannya secara normal. Si manis kecil sepertimu masih berani bicara besar di sini. Kau? Tangan kanan? Aku pikir kau tidak lebih dari seorang pesuruh. Apa kau percaya aku bisa meneleponnya sekarang dan menyuruhnya datang ke sini segera? Hahaha. Aku mati ketawa, si manis kecil. Silakan, telepon dia. Lalu aku akan memberitahumu. Baiklah, aku kasih tahu. Bos kita Tio sedang menangani urusan yang sangat penting di luar provinsi. Bagaimana mungkin dia, untuk orang tua bau tanah yang tidak penting, kembali ke kota selatan? Ya. Kuharap kau tidak menyesal. Yo, Bapak Pratama, apa yang membuatmu tiba-tiba menelponku? Tio, aku di wilayahmu. Aku harus bertemu denganmu, sekarang. Siapkan helikopter, sekarang. Aku harus kembali ke kota selatan. Bos Tio, orang yang kau temui sangat penting. Jika pemilihanmu tidak melibatkan mereka, semuanya berakhir. Pemilihan apa? Tidak ada yang lebih penting daripada bertemu Bapak Pratama. Ayo pergi sekarang. Siap. Dia sudah menutup telepon. Di mana dia? Di mana dia? Kenapa dia belum datang? Hahaha. Bapak Pratama, Tio bilang dia ada urusan besar di luar kota. Sepertinya dia tidak akan cepat kembali. Apa yang terburu-buru? Biarkan semuanya berjalan. Hahaha. Masih pamer? Ya? Hah? Orang tua bau tanah, lepaskan aku. Si manis kecil, lepaskan aku, Daug, sekarang juga. Rio, kamu si manis kecil banget. Sekarang lihat baik-baik, ini takdirmu. Daug, kau baik-baik saja, Daug? Orang tua bau tanah, kau sudah hidup cukup lama? Lihat, orang-orang kita sudah datang. Orang tua bau tanah, kau mati hari ini. Tio, sejak kapan kau membuat pertunjukan besar seperti ini? Kau masih memasang wajah berani? Tangkap dia, kalian. Ayo, tangkap dia. Kau tidak lagi mendengarkanku? Pergi, pukul dia. Bos Tio. Ada apa dengan kerumunan ini? Bos Tio, jangan sebutkan itu. Orang tua bau tanah ini tidak hanya memukul saya, tetapi juga tidak menghormati geng Tio kita. Dia benar-benar sembrono. Bos Tio, kami sudah banyak dengar tentang Anda. Ini orang tua bau tanah itu, dia mengusir kami dari grup itu, dan memburuk-burukan Anda di belakang. Benar. Bos Tio, Anda harus mendukung kami. Bos Tio, jadi bagaimana dia menghina saya? Dia bilang Anda seekor belut busuk di selokan. Dia ingin menginjak-injak Anda. Benar. Bos Tio Hei. Dia bilang akan memberi Anda tamparan keras. Dia menyebut Anda sampah. Hei. Dan dia ingin memusnahkan geng Anda. Lalu, omong kosong. Ayahku tidak pernah bilang begitu. Bos Tio. Dia bicara omong kosong. Hei, Bos Tio, berandalan kecil ini adalah anak dari bajingan tua itu. Arya, lihat kau sudah besar. Dulu aku sering menggendongmu saat kau masih bayi. Arya, menggendongku? Berhenti di situ. Berhenti. Kamu cuma merengek terus, dan tidak pernah memberi solusi. Bos Tio, ini tembakan teman sendiri, kan? Hei, katakan saja. Jadi, orang tua bangka yang kamu sebut, bagaimana kamu mau aku menanganinya? Hei, ayo, keluarkan saja. Bos Tio memberimu kesempatan. Bos Tio, aku pikir orang tua bangka ini sedang mengacau kita saudara kandung. Dia pantas mati. Oh,
Begitu. Jadi kamu ingin dia mati, itu saja? Ya. Bagaimana denganmu? Hei, Bos Tio, semua terserah padamu. Kami akan lakukan apapun yang kamu perintahkan, Bos. Aku yang memutuskan, benar? Bos Tio, kamu memukul orang yang salah. Apa? Orang salah. Dao? Aku tidak pernah menyangka, bajingan, demi uang haram, kamu bergaul dengan orang rendahan seperti itu. Kamu benar-benar tidak menganggap aturan sisi barat dengan serius, ya, Bos Tio? Orang tua bangka ini sudah menginjak-injak kita. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, kita mungkin besar, tapi kita tidak pernah menindas yang lemah. Sekarang kamu melanggar aturan, dan bersekongkol dengan orang luar. Untuk menyerang putra bosku. Kamu memberontak? Bos, Bos. Bapak Pratama, kami salah. Kami hanya berandalan kecil. Bisakah Anda menyelamatkan nyawa kami, Bapak Pratama? Bapak Pratama, bukan aku. Itu mereka. Mereka yang menyuruhku. Arya. Lepaskan. Jangan panggil aku Bapak Pratama. Sejak kau mengkhianati Arya waktu itu, kau bukan lagi bagian dari keluarga kami. Lepaskan. Ingat ini. 100 tamparan ini, kau yang memintanya sendiri. Tunggu, Bapak Pratama, aku salah. Tolong lepaskan aku, Bapak Pratama, aku salah. Aku tahu aku salah. Jangan bergerak. Tolong, lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Bapak Pratama, ini semua kesalahpahaman. Tolong, bermurah hatilah dan maafkan. Selamatkan kami, Bapak Pratama. Bapak Pratama, Bos Wijaya, Bos Tio, aku salah. Selamatkan nyawa kami. Seharusnya kau pikirkan itu sebelumnya. Sejak kau mulai memiliki pikiran jahat tentang anakku, kau seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Ini pelajaran untukmu. Tunggu, patahkan kaki mereka. Sebarkan berita ke semua perusahaan Pratama. Jangan pekerjakan mereka. Bapak Pratama. Maaf, Bapak Pratama. Bapak Pratama, ini semua salahku. Aku membiarkan anak buahku melakukan ini. Aku juga bersedia menerima hukuman. Dulu aku mempercayakan kota selatan padamu. Dan hasil yang kau berikan hari ini, aku sangat tidak puas. Bos Tio, Diam. Akui kesalahanmu. Terima hukumanmu seperti seorang pria. Aku beri kamu 3 hari. Bersihkan kekuatan di bawahmu. Dan kau. Bersihkan grup itu. Jika masih ada kambing hitam seperti itu, jangan salahkan aku karena mengabaikan demi masa lalu. Anakku. Ayo pulang. Ayah. Ini milik kita. Aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya karena aku takut kau akan menjadi seperti Bima Wijaya. Bapak Pratama, apalagi yang belum kau ceritakan kepada kami? Itu terlalu banyak kejutan. Ayah, jadi aku tidak harus bekerja sebagai satpam di grup pelopor lagi? Bapak Pratama, jangan khawatir, aku akan mengawasi Arya untukmu. Mungkin lebih baik kau tidak pergi. Menghemat kekhawatiranku, aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan membesarkanmu dengan benar. Karena kita sudah di sini, ayo kita temui ibumu, nyalakan dupa dan bicara padanya. Ibu. Hani, Arya sudah dewasa. Mengenai situasi keluarga kita, aku sudah memberitahunya segalanya. Kuharap kau, di surga, akan menjaganya dan memberkatinya dengan kelancaran. Ayo. Ibu, saat ibu meninggal karena penyakit meskipun dirawat, aku terus menyalahkan ayah. Ibu, tenanglah, anakmu sudah dewasa. Sekarang aku punya cinta dalam hidupku. Hari ini aku membawanya menemuimu. Baik, ayo turun dulu. Hani, sebelum kau pergi,
Kau selalu khawatir aku akan kesepian. Kau terus menyuruhku mencari seseorang. Aku tidak mengindahkannya, tapi akhir-akhir ini aku bertemu seseorang yang kepribadiannya sangat mirip denganmu. Jadi hari ini aku ingin bicara denganmu tentang itu. Hana, kamu tahu itu, sebenarnya, kamu selalu ada di hatiku. Kevin, kita sudah putus. Aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi. Kenapa? Hanya karena Ardi Pratama? Apa hebatnya orang tua bau tanah itu? Kamu mau sejauh itu untuknya, dan menolak aku? Terus kenapa? Di hatiku, dia lebih baik darimu. Lebih baik dariku? Sekarang, aku pemimpin di industri konstruksi luar negeri, bernilai puluhan miliar dolar. Perusahaan kosmetik Tianamu membutuhkan dana, kan? Aku akan mendanaimu. Aku bisa mendanaimu 10 juta rupiah. Saat kau berselingkuh, kenapa kau tidak memikirkanku? Aku tidak butuh bantuanmu sekarang. Jadi aku bersalah padamu, terus kenapa? Aku sudah kembali, kan? Kalau aku tidak peduli padamu, kenapa aku kembali? Kamu benar-benar membuat kesalahanmu terdengar begitu mulia. Kalian perempuan. Semua picik. Hal kecil seperti ini, kenapa terus diungkit? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Sekarang aku bisa memberi 10.000 kali lipat lebih dari sebelumnya. Sudah kubilang, aku tidak butuh. Aku hanya punya Ardi Pratama di hatiku sekarang. Kenapa? Dia rela mempertaruhkan nyawanya untukku. Tapi kau tidak bisa. Baik. Aku janji padamu, aku tidak akan mengganggumu. Minum yang terakhir, dan kita tidak akan bertemu lagi. Bilang, Bapak Pratama, 2 hal. Pertama, saudara-saudara Sanjaya kabur. kabur? Dalam pelarian, Rina Sanjaya tertabrak mobil dan meninggal. Kakaknya, Rio, berhasil kabur. Apa hal yang lain? Hal yang lain adalah, Anda meminta saya diam-diam melindungi Hana. Beberapa orang melihatnya dibawa pergi. 3 menit. Cari lokasi Hana sekarang. Siapa? Kau, orang tua bau tanah, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Sekarang kau pakai taktik rendahan seperti itu. Jika surga tidak mau menerimamu, aku yang akan. Kau bicara besar. Anak buahku semuanya di luar. Jika kau tidak ingin mati, pergi sekarang juga. Maksudmu para berandalan dengan rambut dicat itu? Sudah saya urus. Kamu pikir lagi ngapain? Kalau kamu di dunia luar, kamu harus jalan lurus dan berdiri tegak. Gimana kamu bisa begitu keji? Aku, keji. Aku lagi mesra-mesraan sama pacarku. Kami bisa lakukan apapun. Apa urusanmu? Hei, biar ku bilang sesuatu, ini properti pribadi. Kamu, awas, aku panggil polisi. Dan minta kamu ditahan kapan saja. Aku peringatkan, jauhi Hana mulai sekarang. Kalau aku lihat kamu di dekatnya lagi, akan kubuat kamu menyesal. Hei, kembali sini. Mengingat kamu mantan pacarnya, kali ini aku maafkan, ini peringatan terakhirku, tidak percaya. Coba saja, lihat apa yang akan kulakukan padamu. Orang tua bau tanah ini, hari ini harus kita bereskan. Setiap hari tambahan dia ada, adalah hari di mana aku dalam bahaya. Kejar dia sekarang. Oh, kepalaku sakit sekali. Kita di mana? Kamu mungkin kejam, tapi aku tidak akan turun ke levelmu. Aku tidak suka membicarakan orang di belakang. Kamu mabuk. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang. Mabuk? Sudah terlambat sekarang. Lagi pula, kita di pinggiran kota. Tidak aman untukmu di sini. Kamu tinggal di mana? Perumahan air awan. Baik. Hana.
Orang tua bau tanah itu memang lari cepat. Kita punya dendam sekarang. Hana, kita sudah sampai. Jangan takut. Istirahatlah. Ardi, Kamu sudah kebanyakan minum. Istirahatlah. jangan pergi, tolong temani aku. Jadilah baik dan istirahatlah. Kamu akan merasa lebih baik besok pagi. Bagaimana aku bisa pulang tadi malam? Hei, selamat pagi. Kau yang mengantarku pulang tadi malam, kan? Ya, Jadi di mana pakaianku? ya, aku melepasnya. Siapa yang tidur pakai jas? Kau tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Aku melakukannya. Ayolah, katakan saja apa yang kau lakukan. Aku membuatkanmu sarapan besar. Kau benar-benar luar biasa. Kau dan jeda dramatismu. Kau benar-benar bisa tidur, ya? Makanlah, sudah mulai dingin. Oh, kalian? Kevin, apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa yang aku lakukan di sini? Di belakangku, kamu menyimpan kekasih di rumah, dan kamu bertanya apa yang aku lakukan? Kevin, jaga mulutmu. Hana, orang tua bau tanah ini, bukan orang baik. Dia jauh lebih baik darimu. Dia memperlakukanku dengan baik. Dia mengantarku pulang tadi malam, dan bahkan membuatkan sarapan. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengganggu kami lagi? Kevin, apa yang kamu lakukan? Hana, jangan tertipu oleh penampilannya. Apa kamu tidak mengerti bahasa Inggris yang jelas? Kamu minta tamparan? Kevin, aku minta kamu keluar dari rumahku. Kita sudah putus. Berhenti menggangguku. Aku mengganggu Hana. Aku akan menunjukkan padamu warna asli orang tua bau tanah ini. Tadi malam di bar, dialah yang memberimu obat. Dia berniat memberimu obat dan melecehkanmu. Apa yang baru kamu katakan? Hana, jangan percaya apa yang dia katakan. Aku tidak akan pernah melakukan hal keji seperti itu. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai terpojok. Kemari, lihat. Lihat apa yang dia lakukan. Hana, akulah yang mengantarmu pulang tadi malam. Dia mengambil sesuatu di luar konteks. Aku mengambil sesuatu di luar konteks. Kami punya bukti fisik sekarang. Hanya butuh saksi. Kau berani pergi ke bar dan menghadapiku? Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang melihatnya. Kau membawa Hana ke ruang pribadi. Mengenai apa yang kau lakukan, Jelas kau yang ingin memanfaatkannya. kau orang tua bau tanah. Di usiamu, masih tidak tahu malu. Diam. Aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Keluar. Hei, apa yang kau lakukan? Apa aku mengenai sarafmu? Kau putus asa? Ya. Kau tidak pernah belajar, ya? Aku harus memberimu pelajaran. Tunggu. Ini rumahku. Apa aku bilang kau bisa bertengkar di sini? Aku sangat ingin mempercayaimu. Tapi foto ini. Hana, kau tidak bisa mempercayainya. Dia berbohong dengan terang-terangan. Cukup. Aku tidak mau percaya bahwa seseorang yang baik padaku bisa melakukan hal buruk. Aku juga tidak mau percaya bahwa seseorang dengan sifat buruk bisa berbuat baik. Kau. Ardi, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kevin, aku juga akan memberimu kesempatan untuk berubah. Tapi dengarkan. Jika aku tahu niatmu tidak murni, aku, Hana, berjanji, kau tidak akan pernah menemukanku. Kevin Hadi, dengar. Ini tidak sesederhana itu.
Jika kau benar-benar suka Hana, aku akan berhadapan langsung denganmu, secara adil. Kau setuju? Kau benar-benar berpikir, dengan levelmu saat ini, kau bisa mengalahkanku, peluang apa yang kau miliki? Apa yang beredar, akan kembali. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan memberikan segalanya untuk Hana. Aku melakukan penyelidikan tentangmu. Kau hanyalah seorang karyawan tingkat rendah di grup Obsidian. Aku sudah memikirkannya. Hanya perusahaan seperti grup Obsidian, yang dimulai dengan amal, akan menerima seorang tak berguna orang tua tak berguna sepertimu. Aku sarankan kau kembali ke sekolah dasar dan belajar cara berbicara. Cepat atau lambat, kau akan membayarnya. Hahaha. Hidup dan mati tergantung takdir, surga memberikan kekayaan dan kehormatan. Siapa yang bisa mengatakan apa yang terjadi nanti? Oh, ya, aku ingat anakmu, bekerja di anak perusahaan grup pelopor sebagai satpam rendahan, kan? Grup pelopor kami berada di peringkat kedua di kota selatan, dan itu hanya salah satu perusahaanku. Jadi katakan padaku, bagaimana mungkin kau bisa bersaing denganku? Membuat komentar sarkastik seperti itu terlalu dini. Aku sarankan kau bersiap dengan baik untuk pertarungan kita yang akan datang. Ayo saja. Aku menerima tantanganmu. Aku akan menunggu. Kapten, Arya. Kau baru sampai? Aku di sini hari ini untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri, gaji satpam di grup pelopor adalah yang tertinggi di seluruh kota selatan. Apa yang akan kau lakukan setelah berhenti? Aku tidak yakin. Mungkin aku akan pergi ke grup Obsidian sebagai eksekutif. Atau, pokoknya, ayahku belum memberitahuku apa yang harus dilakukan. Hahaha. Kau selalu hidup dalam mimpi. Dulu, kau bilang bahwa ibu Permata dari keluarga Permata bersujud kepada ayahmu. Itu benar. Ketua Dewan Grup Obsidian adalah ayahku. Arya, sejujurnya, Ketua Dewan Grup Obsidian juga ayahku. Apa? Aku tidak pernah dengar ayahku berkata begitu. Tidak. Apa kau benar-benar percaya itu? Itu Ketua Dewan Grup Obsidian yang perkasa, di seluruh kota selatan. Siapa yang tidak ingin menjadi anaknya? Tepat, tanya saja mereka. Siapa di antara mereka yang bukan putra Ketua Dewan? Kita semua adalah. Ayolah, Arya, kerjakan saja tugasmu dengan baik. Kau masih punya jalan panjang ke depan. Berhenti melamun terus. Oke, ayo, ganti bajumu. Kau sedang bertugas. Apa yang dikatakan Arya itu benar. Ayahnya benar-benar ketua Dewan Grup Obsidian. Kau mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi kemampuan omong kosongmu kelas dunia. Jika ayahmu benar-benar memiliki kekuatan itu, kenapa dia membiarkanmu kerja sebagai satpam? Hah? Jika kau bukan satpam, kau akan mengemis di jalanan? Kalian benar-benar menilai buku dari sampulnya. Beraninya kau? Dasar anak nakal, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Anak nakal itu, apa dia membuat marah orang besar lagi? Sepertinya gertakannya terbongkar. Halo, Bapak Arya. Bapak Arya? Tidak, aku sudah bilang, berhenti. Kenapa lama banget? Tidak ada. Aku harus menyerahkan semuanya. Kamu ngobrol? Masuk. Siapa tadi itu? Orang itu mirip. Ketua Dewan Grup Obsidian. Halo, Bapak Hadi. Kenapa semua berkumpul di sini? Bapak Hadi, Ketua Dewan Grup Obsidian baru saja ada di sini. Apa? Grup Obsidian? Di mana dia? Dia baru saja pergi. Grup pelopor kita mungkin grup terbesar kedua di kota selatan, dan kita memiliki sindikat luar negeri teratas, tapi dibandingkan dengan grup Obsidian, kita masih kurang. Jika kita ingin pijakan global, kita harus membangun hubungan baik dengan grup Obsidian. Aku selalu ingin mendekat padanya, tapi setiap kali, dia menolakku, dengan alasan dia sangat sibuk. Dia datang langsung ke grup pelopor kali ini. Itu jelas merupakan tanda bagiku. Jika aku mendapat dukungan dari Ketua Dewan Grup Obsidian, maka Hana akan kembali padaku. Atur pertemuan segera dengan Ketua Dewan Grup Obsidian. Juga, di Hotel Zenith Agung, pesankan untukku suite mewah. Di mana semuanya? Sini.
Kamu nggak akan anggap itu masalah besar setelah setiap hari di sini. Bapak Pratama, ada yang mencari Bapak. Aku belum duduk lama. Duduklah. Ada apa? Kamu sudah bertemu anakku. Dia keluarga. Bilang saja. Jadi, lamaran kerja ini, ambil kembali, dan minta Dewi mengisinya bersamamu. Maksudmu? Seseorang di posisimu harus mengikuti proses. Untuk menghindari gosip, lanjutkan. Bapak Pratama, saya baru dengar, grup pelopor direktur eksekutifnya ingin bertemu Anda. Kalau tidak salah ingat, grup pelopor adalah perusahaan khusus berbasis pemegang saham, CEO-nya adalah Kevin Hadi, kan? Benar. Tapi Anda sudah menolak mereka 3 kali. Kali ini berbeda. Apa yang berbeda? Orangnya berbeda. Orangnya? Kevin Hadi adalah saingan cintaku. Kamu tidak boleh membocorkan sepatah kata pun tentang ini. Juga, aku ingin kamu menggunakan 3% saham grup Obsidian untuk mengunci grup pelopor. Haha, aku mengerti. Tidak. Kamu tidak mengerti. Kevin Hadi, jangan coba-coba merayuku. Tidak akan berhasil. Ya, aku tahu. Tapi, Hana, kali ini, orang yang akan kuperkenalkan padamu adalah Ketua Dewan Grup Obsidian. Bapak Hadi ada di sini. Berkat kamu, kita bisa bertemu Ketua Dewan Grup Obsidian. Dengan dukungan grup Obsidian, grup pelopor kita pasti akan mencapai puncak baru. Dulu saat Bapak Santoso yang memimpin, dia 3 kali mencoba mengundang Ketua Dewan Grup Obsidian, tapi tidak pernah berhasil. Yah, sebagai Direktur Eksekutif Grup Pelopor, sudah waktunya aku menunjukkan kemampuanku pada semua orang. Hana, kali ini, aku akan mewakili grup pelopor dan bersama dengan Ketua Dewan Grup Obsidian, menandatangani pesanan miliaran rupiah. Aku akan menjadikan Tianamu, merek terdepan di dunia. Terakhir kali, dengan bantuan Ardi, aku mendapat 100 juta dolar dari Bapak Wijaya dan menyelamatkan Tiana. Kali ini, aku bisa berterima kasih langsung kepada Bapak Wijaya. Ini juga sebuah kesempatan. Pak, bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Ini tempat parkir VIP kami. Tuan ini adalah Direktur Eksekutif Grup Pelopor. Mungkin bahkan bos Anda mengenalnya. Kamu? Oh, ayolah. Hanya seorang satpam rendahan. Apa perlunya mengganggunya? Pergi. Idiot yang tidak tahu apa-apa. Maaf soal itu, Bapak Hadi. Kamu sudah lama di luar negeri, kota selatan masih seperti tempat sampah. Adi, Dasar orang tua bau tanah, apa yang kamu lakukan di sini? Hana, kamu juga ada di sini. ya. Saya pernah mendapat kehormatan menerima bantuan Bapak Wijaya sebelumnya, jadi saya ingin berterima kasih langsung hari ini. Kamu menjauh. Ada apa? Dia berterima kasih padamu? Apa yang kamu takutkan? Aku. Bapak Wijaya, Anda benar-benar sesuai reputasi. Reputasi Anda mendahului Anda. Bertemu Anda hari ini, saya lihat Anda penuh energi. Halo? Bapak Wijaya, senang Anda datang, tapi kenapa Anda membawa orang tua bau tanah ini? Apa katamu? Bapak Wijaya akhir-akhir ini kurang sehat, jadi dia tidak bisa dekat dengan orang yang bau mulut. Kamu. Begitu. Tapi jangan terlalu sombong. Kamu hanyalah anjing penjilat. Dia hanya membawamu untuk menikmati kemuliaannya. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sekarang, grup pelopor Direktur Eksekutif dan Ketua Dewan Anda sedang bertemu. Kamu, sebagai anjing penjilat, siapa kamu untuk bicara? Baiklah. Berhenti bersikap sok kuat. Bagi orang sepertimu, bekerja di lapisan bawah masyarakat, hidup pasti cukup sulit. Naik ke atas dan lihat apa hidangan mewah sebenarnya. Oke. Bapak Wijaya, kami dengan hati-hati memilih hidangan ini, dan semoga sesuai selera Anda. Ya, tentu saja. Karena Riviera adalah restoran terbaik di kota selatan, dan mereka hanya menggunakan bahan terbaik. Bapak Wijaya,
Setelah anak kami lulus, dia bahkan tidak bisa mendapat pekerjaan dan bertekad bergabung dengan grup Obsidian. Jadi kami mohon bantuan Bapak dan terima anak kami masuk. Tidak perlu repot-repot. Grup Obsidian secara konsisten menerima talenta baru untuk meningkatkan kekuatannya dan menyuplai talenta ke berbagai anak perusahaannya. Setelah makan malam, kirimkan resume anak Bapak kepada saya, dan jika cocok, dia bisa mulai segera. Cukup, orang tua bau tanah. Kamu selalu ikut campur setiap kali kami bicara, jadi kamu pikir kamu siapa? Ayo, duduk. Karena dia benar, grup Obsidian itu besar. Saat merekrut karyawan, prosesnya memakan beberapa hari. Tidak perlu repot-repot, kirimkan saja data anak itu kepada saya dan biarkan saya lihat, dan jika cocok, dia bisa mulai besok. Saya sudah muak dengan kamu. Bapak Wijaya duduk di sini, jadi kamu siapa berlagak bos? Dan kamu bicara besar, menyuruh Bapak Wijaya, apa kamu mau mati? Diam. Apa kamu tahu dia itu Bapak Wijaya? Saya bukan siapa-siapa, tapi hari ini akan saya tunjukkan warna asli orang tua bau tanah itu, karena dia menaruh obat di minuman Hana beberapa hari lalu dan mencoba membius dan memperkosanya. Kevin, bukankah kita setuju untuk bersaing secara adil? Bersaing secara adil? Setiap kali aku ingat apa yang dia lakukan padamu, aku sangat marah. Dan Bapak Wijaya, apakah orang mesum seperti itu tetap berada di grup Obsidian memalukan Bapak? Bapak Wijaya, orang tua bau tanah ini berpikir dia bisa lolos begitu saja karena kau mendukungnya. Dia benar-benar berani mengancamku. Makan dulu. Kita bicara setelah makan ya. Bapak Wijaya, Hana adalah wanitaku. Dia menggunakan posisinya di grup Obsidian untuk melakukan apapun yang dia mau, dan dia ingin bersaing denganku secara adil. Maksudku, dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa bersaing denganku? Apa salahnya makan? Bicara dengan tenang. Maksudmu apa? Makan saja tidak bisa membuatmu diam, selalu mengeluh. Sebagai direktur eksekutif, kau harus memberi contoh bagi tim. Tidak malu, berdiri. Dengarkan. Orang ini adalah ketua dewan kita. Mulai sekarang, panggil dia Bapak Pratama. Mengerti? Bapak Wijaya? Bapak Wijaya, kau bilang dia Bapak Pratama? Lalu kenapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Apa kau memberiku kesempatan bicara? Apa? Ardi Pratama ternyata ketua Dewan Grup Obsidian. Dia selama ini membantuku. Kevin Hadi, bukankah sudah kuperingatkan dulu untuk menjauhi Hana? Kau tidak pernah dengar. Dan kau bersikeras bersaing denganku. Masih mau bersaing sekarang? Maaf, semuanya, ada urusan, aku pergi dulu. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Bapak Hadi, cepat minta maaf pada Bapak Pratama. Kalau tidak, grup pelopor tidak akan punya pijakan di kota selatan. Aku yang minta maaf? Tidak mungkin. Aku akan mengerahkan sindikat luar negeri dan menjatuhkan mereka bersamaku. Apa? Grup Obsidian mengeluarkan pemberitahuan? Mereka sudah membeli 80% saham grup pelopor. Apa? Grup Obsidian, dengan hanya 3% saham, akan mengeluarkan grup pelopor dari pasar saham. Maaf, Bapak Hadi, kami sudah memutuskan untuk menarik semua investasi dan saham dari grup pelopor. Kau telah membuat marah ketua Dewan Grup Obsidian. Kami tidak bisa bekerja sama lagi, ayo pergi. Hei, kau. Kalian semua. Hei, Bapak Hadi. Baru saja menerima pemberitahuan dari Aliansi Internasional, semua arus kas luar negerimu telah diputus. Kami tidak lagi mendukungmu. Apa? Hei. Semua hilang. Ardi Pratama? Aku tidak pernah menyangka kau adalah ketua Dewan Grup Obsidian. Soal itu, ceritanya panjang. Tapi aku tetap berterima kasih atas dukunganmu sebelumnya. Tanpa 100 juta rupiah itu, aku khawatir aku sudah. Kita tidak perlu bersikap terlalu formal. Sebenarnya,
Awalnya aku berencana mencari perusahaan di kota selatan dan mengembangkannya menjadi grup sekunder grup Obsidian. Awalnya, aku punya harapan besar pada grup pelopor. Tapi lihatlah Carter Hayes sekarang. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Jadi aku memutuskan untuk mempercayakan proyek bernilai miliaran ini padamu. Oh, ya? Ada sesuatu untukmu. Maukah kau menikah denganku? Aku. Ya, aku mau.